Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, halo Ustadz yang semoga kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di Ramadan yang ke-9 ini. Semoga segala amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma shfi mardana, Allahumma ishfi mardal muslimin, Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba ma zahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, halo Ustadz, kembali kita dalam acara tanya jawab seputar Ramadan, dan insya Allah sesuai dengan kemampuan kami atau sebisa dan semampunya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah para pendengar ajukan. Di antaranya yang akan bisa kita jawab, insya Allah akan kita jawab. Jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, langsung saja kita kepada penanya pertama, yaitu saya mau bertanya, ketika seorang wanita mempunyai hutang puasa Ramadan bulan lalu, maksudnya bulan lalu ini mungkin tahun lalu, lantas belum diqadha sampai lewat Ramadan berikutnya. Bagaimana cara menggantinya? Apakah hanya qadha sejumlah puasa yang ditinggalkan atau ditambah dengan membayar fidyah? Jika ditambah dengan membayar fidyah, bagaimana cara pembayaran fidyahnya? Baik. Kewajiban bagi seorang wanita tersebut tentu hanya sekedar mengqadha saja. Jika pada tahun yang lalu ada beberapa hari hutang puasanya yang belum dia bayar, maka dia cukup hanya mengganti dengan mengqadhanya di hari-hari yang lain. Namun di tahun tersebut ternyata berlalu 1 tahun, masuk Ramadan berikutnya, ternyata hutangnya belum selesai. Anggaplah tersisa 5 hari lagi hutangnya. Maka dia tetap wajib mengqadhanya, membayarnya pada tahun yang berikutnya. Berapa hari? Tetap 5 hari. Nah, apakah seorang wanita tersebut berkewajiban untuk membayar fidyahnya dari 5 hari tersebut? Kata para ulama tidak wajib, tapi ada beberapa para sahabat Rasulullah SAW berfatwa ketika seseorang terlalaikan darinya mengqadha, artinya ada beberapa hutang di tahun yang lalu belum dia bayar, lalu dia bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, maka ada sebagian para sahabat berfatwa untuk menambah qadha tersebut dengan membayar fidyah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membayar fidyahnya? Membayar fidyahnya dengan it'am al-masakin, membayarnya dengan memberi makan kepada orang yang miskin. Boleh, kata para ulama, dengan makanan mentah, dalam hal ini adalah beras, per hari yang wajib dia keluarkan untuk membayar fidyahnya adalah 1,5 kilo. Ini pendapat yang saya cenderung ke sana. 1,5 kilo lalu dikalikan 5.
kali 5 berarti sekitar 7,5 kilo. Nah 7,5 kilo ini boleh kita salurkan kepada satu orang, tidak mengapa. Boleh juga dalam bentuk makanan siap saji, artinya langsung disantap. Contoh kita beli 5 bungkus makanan untuk 5 hari yang tadi belum dibayarkan. Kemudian beli 5 bungkus makanan tersebut, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Wallahu ta'ala bissawab. Pertanyaan berikutnya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat? Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Barakallahu fiik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam, abwabun nar. Wa sulsilatis syayatin." Kata Rasulullah, apabila Ramadan datang, maka Allah akan bukakan pintu surga. Dan Allah tutup pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu. Tapi kenapa kita masih melihat ada maksiat yang terjadi di bulan Ramadan ini? Ada beberapa penafsiran para ulama terkait dengan pembelengguan syaitan di bulan Ramadan ini. Penafsiran yang pertama, kata para ulama, secara hakiki, syaitan itu dibelenggu secara hakiki. Benar-benar syaitan itu yang diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Nah, yang membingungkan kita adalah kenapa masih ada maksiat? Maka kata para ulama menjawabnya, karena syaitan-syaitan tersebut telah berhasil mengkader manusia selama 11 bulan. Selama 11 bulan sebelum datangnya Ramadan, syaitan itu mengkader, dia melatih manusia ini untuk tetap bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, manusia-manusia ini sudah terbiasa, sudah terlatih melakukan kemaksiatan itu. Sehingga kalau syaitan itu terbelenggu, diikat, syaitan tidak perlu lagi menggoda dan membisikkannya. Karena memang manusia itu sudah terbiasa melakukan kemaksiatan itu, sehingga sampai pun tiba bulan Ramadan, dia tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Jadi syaitan itu dibelenggu secara hakiki, makna secara konteks makna tersebut dipahami. Ya dibelenggu. Ada tafsiran yang kedua, kata para ulama, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut adalah syaitan-syaitan yang, kalau bahasa kita, yang berbintang lah. Artinya yang jenderal-jenderalnya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan maradatul jin. Yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bos-bosnya jin. Jadi jenderal-jenderalnya syaitan yang dibelenggu oleh Allah SWT. Tapi kalau yang konco-konconya, yang biasa-biasanya tetap bertebaran di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan begitu mereka tetap membisikkan, menggoda manusia, sehingga ada di antara manusia yang tetap jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian ada tafsiran yang ketiga, kalau tidak salah ada tafsiran yang ketiga, bahwa maknanya tidak makna hakiki. Jadi syaitan itu tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi syaitan itu merasa terbelenggu. Jadi bukan secara hakiki dia terikat, kata para ulama. Tapi dia merasa terbelenggu dengan aktivitas yang disibukkan oleh manusia di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Jadi dengan ibadah yang disibukkan oleh manusia di bulan Ramadan ini, seakan-akan serasa sempit dan tertekan syaitan tersebut untuk leluasa menggoda manusia untuk jatuh ke maksiat. Tapi memang ada sebagian yang jatuh kepada kemaksiatan. Namun syaitan itu merasa tersempitkan jalannya untuk mengganggu dan menggoda manusia di bulan Ramadan ini. Karena ibadah tentunya, karena ibadah. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan, kaum muslimin yang tidak beribadah di bulan Ramadan, ini orang-orang seperti inilah yang akan mudah bagi syaitan untuk menggelincirkannya. Kita tahu kaum muslimin ketika menyibukkan di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu apabila dibacakan di rumah-rumah maka jin akan berlarian. Dan kita tahu bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
itu akan menambah kekuatan diri seseorang, menjadi benteng pada diri seseorang dari godaan syaitan. Kita tahu bahwa puasa ini adalah bisa menyempitkan mengalirnya darah, karena memang syaitan itu dia berada pada diri manusia dan berjalan pada diri manusia. Di saat apa? Di saat beredarnya atau berjalannya darah. Dengan berpuasa, peredaran darah itu tidak terlalu cepat, artinya tersempitkan dengan orang yang berpuasa, sehingga syaitan juga akan sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan apa? Dengan puasa tentunya. Nah, oleh karenanya kata para ulama, penafsir yang ketiga ini tidak secara hakiki para syaitan itu dibelenggu, namun mereka hanya merasa terbelenggu dan tersempitkan jalan mereka dalam menggoda dan menggelincirkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, pemerintah Republik Indonesia dan MUI, Majelis Ulama Indonesia, menghimbau untuk sholat tarawih di rumah. Apakah kita mendapatkan pahala semalam suntuk jika kita mengerjakannya di rumah, dan terkadang kita tidak mengerjakannya dengan cara berjamaah bersama keluarga. Terkadang juga mengerjakannya sendiri. Apakah mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk? Tentunya para pemirsa Halo Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita tekankan, bahwa kebijakan pemerintah itu akan memberikan maslahat besar untuk rakyatnya. Di antara kebijakan pemerintah saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah kita beribadah di rumah saja. Dan masalah yang kedua, apakah di suasana yang seperti ini ketika kita mengerjakan sholat tarawih di rumah secara sendirian atau berjamaah dengan keluarga akan mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail, yaitu siapa orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia akan tertulis mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Insya Allah, kata para ulama, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala tersebut, walaupun dia mengerjakan sholat tarawih itu sendirian di rumah, tidak bersama keluarganya. Karena mungkin memang jomblo, atau mungkin karena memang keluarganya disibukkan, istrinya disibukkan dengan anaknya yang masih kecil-kecil, sehingga tidak bisa berjamaah dengan suaminya. Insya Allah mereka-mereka ini akan tetap mendapatkan pahala semalam suntuk yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dengan syarat tentunya yang pertama, ini sudah merupakan kebiasaan seseorang tersebut. Di tahun-tahun yang lalu, dia tidak pernah absen, tidak pernah tinggal mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Itu sudah menjadi kebiasaannya di setiap tahunnya. Pada tahun ini, maka dia terhalangi untuk mengerjakan sholat tarawih itu berjamaah di masjid. Maka orang yang seperti ini insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah tersebut yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW semalam suntuk yang terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebagian jamaah sengaja duduk, ngobrol, terkadang chattingan, menunggu imam membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Jika hampir selesai dan akan ruku imam tersebut, baru kemudian mereka masuk ke dalam barisan sholat, apakah sholat mereka ini dianggap sah? Baik. Masya Allah, pertanyaan yang memang sering terjadi di setiap masjid. Tidak hanya masjid di daerah, masjid di perkotaan pun kita akan dapati sebagian jamaah-jamaah melakukan hal tersebut. Dan ironisnya adalah yang melakukan itu tidak hanya sekedar anak-anak atau remaja, bahkan yang melakukan itu adalah orang yang dewasa. Sengaja mereka
menunggu duduk dengan santainya, bahkan mereka sambil bermain HP, mereka ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Di saat itu imam sudah berdiri dengan beberapa makmum yang lainnya. Sudah selesai membaca Al-Fatihah, bahkan imam itu sudah melanjutkan ayat atau surah setelah Al-Fatihah. Ketika ada tanda-tanda kira-kira imam akan ruku, barulah mereka akan berebutan masuk untuk membuat barisan agar mendapatkan rukuknya imam. Mendapatkan rukuknya imam. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sah salat orang tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi bisa kita tinjau bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan yang layaknya dilakukan oleh seorang muslim. Terkadang mereka berdalih, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mereka menganggap perbuatan mereka itu sah-sah saja. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, yang artinya adalah siapa orang yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia akan mendapatkan rokaat imam tersebut. Terhitung dia mendapatkan rokaat. Tapi lihat, konteks hadis Rasulullah SAW itu seperti apa dulu. Konteks hadis Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak sengaja. Tidak disengaja dia mendapatkan imam dalam kondisi ruku. Tapi kalau dari pertanyaan ini memang dia ada unsur kesengajaan. Dia ada dalam masjid, dia sudah siap harusnya untuk bersama imam, tapi sengaja menunggu selesainya bacaan Al-Fatihah imam, kemudian hampir selesai bacaan surah setelah Al-Fatihah tersebut, baru kemudian mereka membuat barisan. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan mazhab Syafi'i, ini akan membahayakan sholat orang tersebut. Karena Imam Syafi'i dan para murid-murid beliau meyakini bahwa membaca surat Al-Fatihah itu wajib hukumnya bagi makmum di setiap rakaat. Jadi kalau orang yang sengaja duduk nyantai di belakang, tidak ikut takbiratul ihram bersama imam, tidak mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, bahkan dia tidak membaca Al-Fatihah, dan dia mengaku mazhab Syafi'i, maka tentu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia terluputkan dari Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Kita tahu kalau sholat itu adalah satu kesatuan. Rakaat pertama, kedua, ini adalah ibadah yang merupakan paket, satu paket. Jadi kalau satu rakaat pertama tidak sah, tentu keseluruhan sholat itu tidak sah. Wallahu a'lam. Sebagian para ulama ada yang tawakuf. Tawakuf itu tidak berani berfatwa apakah sah sholat orang tersebut atau tidak sah. Mereka lebih memilih tidak berkomentar apapun. Tapi mereka menasihati hal tersebut tidaklah layak dilakukan oleh seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang-orang seperti ini mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata salat yang mereka lakukan itu adalah sah, maka rakaat pertama yang mereka dapatkan itu terdapat cacat pada rakaat tersebut. Ketika terdapat cacat pada rakaat pertama, maka terhitung juga salat yang mereka lakukan mendapatkan cacat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, hukum puasa bagi orang yang kesurupan, apakah dianggap puasanya sah? Baik. Kesurupan. Kesurupan ini apa nih maksudnya? Kesurupan ini mungkin kayak orang yang memang memiliki penyakit, yang penyakitnya itu kadang datang mingguan, ada bulanan, seperti penyakit ayan lah mungkin ya. Sejam, 2 jam dia tidak sadarkan diri gitu. Bisa juga makna kesurupan ini mungkin kerasukan jin, ada gangguan jin, sehingga dia tidak sadarkan diri. Artinya seluruh tubuhnya itu di bawah kontrol jin yang menguasai dirinya. Tapi penguasaan jin pada dirinya, penguasa secara utuh, total, hanya sejam, 2 jam, atau 3 jam. Atau mungkin hitungan 5 jam lah, anggap gitu. Nah, apakah puasa orang yang seperti ini dianggap sah? Sebagian para ulama mengatakan sah.
Dan saya condong kepada pendapat tersebut. Karena orang yang kesurupan, mereka ini disamakan dengan orang yang tertidur. Orang yang tertidur atau orang yang pingsan. Jadi ada orang yang mungkin sedang lemas karena tidak kuatnya atau karena kecapeannya di siang hari Ramadan dia bekerja dalam kondisi capek, kemudian dia lemas dan jatuh pingsan sejam 2 jam. Nah, ketika hal ini terjadi pada orang tersebut lalu dia sadar, maka puasanya tetap terhitung sah. Begitu juga dengan orang yang tidur. Orang yang tidur sejam 2 jam tidak sadarkan diri, maka ketika bangun ya puasanya tetap dikatakan sah. Kalau orang yang kesurupan disamakan seperti orang yang tidur ini. Jika kesurupannya itu adalah sebahagian dari siang hari Ramadannya, sebahagian atau sebagian besarnya. Jadi kalau anggaplah berpuasa dalam sehari itu 12 jam, anggaplah dia kesurupan atau pingsan itu adalah 6 jam, 7 jam, maka dia mendapatkan sebahagian siang hari di bulan Ramadan 1 jam atau 3 jam di siang harinya, maka dia tetap dikatakan puasanya sah. Nah, adapun ketika seseorang yang kesurupan tersebut atau mungkin dia pingsannya seharian penuh, jadi dia pingsan itu sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh, sampai tenggelamnya matahari, atau sampai waktu maghrib tiba, baru kemudian dia sadar. Nah, orang yang seperti ini kata para ulama tidak sah puasanya. Dia wajib mengqadha puasa tersebut di hari itu dan dia ganti di hari-hari yang lainnya. Karena dia tidak mendapatkan sesaat saja di waktu siang. Kalau seandainya dia mendapatkan sesaat saja waktu siang, anggaplah 1 jam, 2 jam, kemudian dia sadar, maka puasanya terhitung sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah ini adalah ketika seseorang pingsannya itu atau kesurupannya atau tidurnya mungkin dari sebelum subuh, bangunnya setelah maghrib. Nah, dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan puasanya tidak sah dan wajib dia mengqadha dan menggantinya di hari yang lain. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Hukum menggunakan pasta gigi di siang hari saat berpuasa. Artinya ini dia saat berpuasa di siang hari, namun dia menggunakan pasta gigi ketika ingin membersihkan giginya. Apakah hal ini merusak puasanya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati bisiwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak. Kalau kita saat ini ya mungkin bisalah dianalogikan dengan membersihkan gigi dengan sikat gigi dengan pasta giginya. Nah, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Maka aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini keumuman hadis ini menunjukkan apakah itu di saat berpuasa atau di saat tidak berpuasa. Dan kalaulah seandainya dikatakan bahwa dengan membersihkan gigi menggunakan pasta gigi tersebut akan menimbulkan adanya rasa yang akan dicicipi oleh orang yang berpuasa tersebut, maka hal ini tidaklah menjadikan dalil yang kuat. Karena kalau kita katakan pasta gigi itu memiliki rasa, tentu sama halnya dengan siwak apabila dia dibasahkan, atau siwak yang masih basah itu kalau digunakan oleh seseorang, maka dia pasti akan merasakan adanya rasa kayu siwak tersebut ketika dia gunakan. Namun hal itu tidak merusak dan tidak membatalkan puasanya.
Nah, kalaulah seandainya dikatakan juga alasan bahwa dapat merusak puasa bagi orang yang bersiwak atau menggunakan pasta gigi di siang hari Ramadan, maka tentu tidak boleh juga bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur. Karena berkumur-kumur dengan air, dan air itu juga ada rasanya. Maka tentu tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur. Kalau seandainya sebab merusak puasa seseorang itu karena adanya rasa yang diletakkan dalam rongga mulut, maka sungguh tidak boleh bagi para ibu-ibu ketika dia masak dalam kondisi berpuasa, tidak boleh dia mencicipi karena ada rasa yang dia lakukan. Dia mencicipi makan itu, dia merasa adanya rasa dari makanan tersebut, dan itu tidak kuat kata para ulama. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat boleh. Namun alangkah lebih baiknya untuk terhindar dari khilaf, perselisihan dan perbedaan pendapat para ulama ini. Ada yang mengatakan tidak sah puasanya, ada yang mengatakan makruh. Maka sebaiknya kita hindari untuk melakukan pembersihan gigi di siang hari bulan Ramadan di saat kita berpuasa. Lakukan untuk pembersihan gigi tersebut sebelum fajar shodiq atau sebelum subuh atau setelah berbuka. Ini yang lebih aman yang harusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa untuk menjaga kehati-hatian daripada ibadah puasa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barangkali ini adalah sesi yang pertama. Tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, sahabat Afam. Mencari sapi dengan sistem timbang hidup ke Afam aja. Kita jual sapinya nanti dengan sistem timbang hidup, sahabat. Tidak usah ragu lagi, pokoknya cari sapi timbang hidup ya itu ya Afam aja. Soal nih sapinya sahabat nih, sapinya bagus-bagus, jinak-jinak lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. $785,5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kembali kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya yang telah masuk pada kami. Di antaranya adalah ada di antara saudara kita yang menyebut, ada di antara Ahmad Syahruddin. Pertanyaan beliau adalah, apabila baru saja makan sahur langsung azan subuh, apakah masih boleh minum karena makanan masih dikunyah? Baik,
kepada penanya, semoga Allah SWT memberkahinya dan kita semua tentunya. Kita harus perhatikan azan yang kita dengar itu apakah azan yang betul-betul muazzinnya amanah terhadap waktu. Dan kita kenal sekali suara azan itu berasal dari masjid yang kita berjamaah di sana, muazzinnya amanah, dan azan itu dikumandangkan persis memang sudah masuk waktu subuh. Dan kita tahu bahwa tidak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum bagi orang yang berpuasa ketika terdengar suara azan yang dikumandangkan oleh muazin yang betul-betul amanah terhadap waktu. Ini sepakat para ulama. Makanya sepakat di sini ya sebagian besar lah. Walaupun namanya dalam fikih tetap ada yang menyelisihi pendapat-pendapat jumhur ulama ini. Nah, sebagian besar para ulama mengatakan bahwa puasa orang yang memaksakan diri untuk tetap makan dan minum ketika mendengarkan azan, maka puasanya tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang bersahur ketika mendengarkan suara azan? Dia harus keluarkan makanan-makanan yang masih ada di mulutnya. Air yang masih ada di tangannya, itu tidak boleh dia sama sekali dia gunakan untuk dia minum agar makanan yang tersisa dalam mulutnya juga ikut masuk ke dalam tenggorokan atau dalam lambungnya. Maka hal ini tidak dibolehkan. Bagi penanya, yang harus dia lakukan sekali lagi adalah dia harus keluarkan. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, wa fi ala yadihi inaun, sedangkan di tangannya ada wadah minuman, wadah minum atau wadah makanan di tangannya. Lalu jangan dia letakkan, fala yadau hatta yaqdiya hajatahu. Jangan dia letakkan wadah tersebut sampai dia mentuntaskan kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya mau minum, ya dia minum. Bagaimana dengan hadis tersebut? Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan memang sahih. Tapi andai kata hadis ini adalah sahih, maka para ulama yang tadi kami sebutkan, mayoritas para ulama menafsirkan hadis ini adalah ketika azan yang didengar itu azan yang pertama. Kan kita tahu bahwa di waktu subuh itu kan ada dua azan. Ada azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, kemudian azan kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Nah, hadis yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kata para ulama tadi, bahwa siapa orang yang mendengarkan azan sedangkan di tangannya masih ada wadah makan atau wadah minuman, maka jangan dia letakkan wadah itu sampai dia tuntaskan, sampai dia selesaikan kebutuhannya, sampai dia kenyang. Nah, hadis ini ditafsirkan oleh para ulama ketika mendengarkan azan Bilal, azan pertama. Nah, azan Bilal ini adalah azan yang dikumandangkan di waktu malam, masih malam. Jadi masih ada setengah jam lagi waktu boleh seseorang untuk melakukan aktivitas sahur. Nah, kami cenderung kepada pendapat ini, maka sebaiknya bagi para pemirsa yang ingin sahur untuk berhati-hati ketika kita mendengarkan suara azan sedangkan masih ada makanan di dalam mulut, sebaiknya itu dikeluarkan untuk menjaga keabsahan atau kesahihan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jika ada orang yang berpuasa tanpa sengaja menghibah saudaranya? Masya Allah. Tanpa sengaja menghibah saudaranya, kemudian dia menyesal. Apakah puasanya masih dinilai baik oleh syariat? Baru tahu kalau ada menghibah tidak sengaja. Mungkin tidak ada maksud, tapi karena mungkin ngobrol-ngobrol ke sana ke sini, timbullah pembicaraan terkait saudaranya, aib saudaranya. Baik, ketika seseorang di saat berpuasa, lalu dia melakukan kemaksiatan, tentu ini akan merusak nilai ibadah puasa yang dia kerjakan saat itu. Tapi dia sadar, lalu kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Apakah puasa
yang dia lakukan itu bisa kembali diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala secara utuh? Insya Allah. Jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau dia melakukan dosa terkait dengan manusia, dia harus minta kehalalan kepada manusia tersebut. Kalau dia menghibah saudaranya, jika memungkinkan untuk meminta maaf kepada saudara yang dia ghibahkan tadi itu, memungkinkan baginya minta maaf, silahkan minta maaf. Tapi jika tidak memungkinkan, membuat orang tersebut akan bertambah marah kepadanya, ya dia tidak perlu meminta maaf, tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji-muji orang tersebut, kemudian mendoakan kebaikan kepada orang tersebut, insya Allah maka puasanya di hari tersebut akan bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia segera bertobat dari dosanya tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, para pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya yang mungkin sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili saja. Baik. Ini pertanyaan juga agak panjang dari seorang wanita, dari seorang ibu-ibu kali ini. Baik Ustadz, seorang wanita yang di rumahnya mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Setelah sholat, ia berzikir pagi, lalu kemudian baca Al-Quran, lalu ia menunggu sampai syuruk. Syuruk itu sampai terbit matahari. Saat menunggu, apakah ia boleh melakukan pekerjaan rumah sampai tiba waktu sholat isyraq, kemudian ia sholat? Atau kami benar-benar tidak boleh meninggalkan tempat sujud kami untuk sholat isyraq? Baik, barakallahu fiik. Ini terkait dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini memang masih diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya, tapi Allah alam, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-ghada fi jama'atin," siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa yajlis, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'u syams, sampai matahari itu terbit. Kemudian apa kata Rasulullah? Shalla raka'ataini, yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ajru al-hajji wal umrati tamatan. Maka dia mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umrah, sempurna pahalanya. Nah, hadis ini apakah berlaku juga bagi wanita atau bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, sholat subuhnya di rumah, yang mungkin tidak berjamaah, dia mengerjakan sendirian, atau mungkin dia berjamaah dengan anak perempuannya yang lain? Ada perselisihan pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Apakah ini juga berlaku bagi perempuan yang mengerjakan sholat subuh di rumah? Maka ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak berlaku. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah bagi laki-laki yang memang mengerjakan sholat berjamaah, sholat subuh itu berjamaah di masjid. Dan perempuan tidak dibebankan ibadah jamaah ini kepada mereka. Namun kalau mereka melakukannya, ibu-ibu ini melakukannya, dia sholat subuh di musola khusus di rumahnya itu, setelah selesai sholat dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Apakah zikir di sini maksudnya adalah membaca Al-Quran? Apakah zikir pagi? Apakah yang dia lakukan itu adalah belajar murojaah, pelajaran-pelajaran terkait dengan Islam, dengan syariat ini? Maka ini termasuk dalam kategori zikir. Jika itu dilakukan oleh ibu-ibu ini, misalnya kata para ulama, dia tetap mendapatkan kebaikan dari sisi itu, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat syuruk ini. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini dikuatkan kalau ulama kontemporernya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun ada pendapat yang kedua diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menguatkan bahwa ibu-ibu, para wanita yang mengerjakan sholat subuh dan dia menunaikan
syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, dia menunaikan sholat subuh di rumahnya, kemudian dia duduk, dia berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sholat syuruk tersebut. Sholat 2 rakaat yang dikerjakan yang pahalanya ibadah haji dan umrah tadi, insya Allah dia akan dapatkan. Dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, namun perlu kiranya digarisbawahi oleh penanya, karena oleh katakan di sini, apakah boleh kami nyambi? Nyambi itu dia melakukan aktivitas yang lain. Setelah selesai sholat, misalnya melakukan zikir, habis sholat, zikir pagi selesai, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi, terbit matahari, dia beraktivitas dengan aktivitas duniawi. Dia nyuci piring, masak misalnya, atau nyapu, ngepel. Nanti ketika terbit matahari, dia kemudian sholat 2 rakaat. Apakah akan mendapatkan pahala ini? Tentu tidak, kata para ulama. Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Dia tidak boleh nyambi apapun yang terkait dengan aktivitas dunia. Dia betul-betul fokuskan dirinya untuk waktu itu, waktu yang dibatasi tadi, antara habis sholat subuh dengan terbitnya matahari, lalu ditambah dengan 10-15 menit setelah terbit matahari. Ini waktu-waktu ini dia harus fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berzikir. Tidak boleh dia menggunakan aktivitas apapun di waktu itu. Bahkan sesaat pun dia tidak boleh membuka HP-nya yang HP itu tidak ada kaitannya dengan zikir. Dia balas chatan orang lain. Misalnya bikin status, alhamdulillah pagi ini saya bisa melakukan sunnah Rasulullah dengan duduk setelah selesai sholat subuh misalnya, bikin status. Nah ini berarti tidak ada kaitannya dengan ibadah yang dia lakukan, tidak ada kaitannya dengan zikir pada Allah. Bahkan kata para ulama, seandainya sesaat saja dia ngantuk, jadi ada beberapa saat dari waktu-waktu tersebut dia lupa tidak berzikir kepada Allah karena ngantuk atau tertidur 5 menit, 10 menit, maka tidak terpenuhi syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Jadi bagi ibu yang ingin mendapatkan keutamaan ini, maka jangan menyambi dengan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas duniawi. Jadi fokuskan waktu-waktu tersebut hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia meninggalkan tempat duduknya selama itu terkait dengan ibadahnya. Contoh kalau dia mau ngambil Al-Qur'an, dia setelah selesai zikir, lalu dia mau bangun dari tempat dia sholat tadi. Tapi memang bangunnya itu, dia meninggalkan majelisnya itu karena memang ada keterkaitan dengan ibadahnya. Contoh ngambil Al-Quran, contoh misalnya wuduknya batal, dia berwuduk kembali. Dia meninggalkan tempat duduknya itu karena memang ada kebutuhan yang ingin dia kerjakan dan terkait dengan ibadah yang dia lakukan pada pagi itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah boleh mengeluarkan zakat kepada saudara dekat? Mengeluarkan zakat kepada saudara dekat. Boleh, tidak ada masalah. Bahkan dia mendapatkan pahala yang berlebih ketika dia mengeluarkan zakat kepada saudara terdekatnya. Selama saudara terdekatnya ini adalah bukan orang yang menjadi tanggung jawab nafkah yang wajib dia berikan. Artinya orang yang dia berikan sedekah, orang yang dia berikan zakat, dia keluarkan zakat kepada saudara dekatnya, selama saudara dekatnya ini bukan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Contoh, orang yang wajib dia nafkahi adalah anak istrinya, anak-anaknya, cucunya. Ini adalah orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Begitu juga kedua orang tuanya. Nah, kalau dia mengeluarkan zakat, lalu dia berikan pada orang tuanya, tidak boleh. Karena mereka-mereka ini adalah saudara dekat yang merupakan kewajiban orang tersebut untuk menafkahinya. Tapi kalau saudara dekat di sini adalah orang yang sudah terpisah tinggalnya dengan kita, kemudian bukan kewajiban kita untuk menafkahinya, seperti saudara kita, saudari kita misalnya, paman kita, bibi kita, keponakan kita. Nah, ini kan saudara-saudara dekat dan bukan tanggung jawab kita untuk menafkahi mereka. Boleh kita menyalurkan zakat dan sedekah kita. Teringat hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu 'alal fakir sadaqatun. Orang yang bersedekah kepada fakir miskin, dia mendapatkan hanya 1 pahala sedekah saja.
Tapi kalau dia bersedekah ala dhi rahimin, dia bersedekah, dia keluarkan sedekahnya untuk saudara yang masih ada hubungan rahim, pamannya, bibinya, ponakannya, kemudian saudara kandungnya, dan seterusnya masih adalah hubungan rahim, maka kata Rasulullah dia mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama kebaikan sedekah, pahala sedekah yang dia keluarkan, kemudian yang kedua adalah silatun, pahala bersilaturahmi dengan orang-orang karib kerabat yang yang tadi dia keluarkan sedekahnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah boleh solat berjamaah di rumah melalui live TV atau radio? Contohnya Masjid Istiqlal. Dikarenakan belum punya hafalan surah-surah pendek dan belum bisa baca Quran. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Tidak boleh, kata para ulama, seseorang melakukan ibadah salat, niatnya berjamaah, lalu mengikuti live misalnya, atau siaran langsung dalam sebuah acara televisi misalnya, yang anggaplah tadi disebutkan seperti Masjid Istiqlal, yang menyelenggarakan salat melalui live juga. Jadi ada live, siaran langsung yang bisa dilihat oleh orang yang di rumah. Lalu sebagian kaum muslimin misalnya sholat di rumah untuk mengikuti gerakan-gerakan imam tersebut. Para ulama mengatakan hal ini tidak dibolehkan untuk dilakukan. Tapi yang menjadi masalah orang tersebut, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dia tidak memungkinkan untuk menjadi imam, apalagi dia sebagai kepala keluarga, dikarenakan dia tidak memiliki hafalan surah pendek. Jangankan hafalan surah pendek, baca Al-Quran saja belum bisa. Mungkin kan kalau dia tidak punya hafalan bisa baca Quran. Tapi yang jadi masalah juga dia tidak bisa baca Al-Quran. Ya, semoga kita berikan semangat untuk bisa mempelajari Al-Quran ini dan bisa membaca Al-Quran. Lalu apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia sholat sendirian. Atau boleh dia berjamaah, boleh, tidak ada masalah berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya. Lalu yang dia baca adalah hanya Al-Fatihah saja. Insya Allah sholatnya tetap terhitung sah. Karena surah setelah Al-Fatihah itu bukan merupakan rukun dari sholat. Dan juga bukan merupakan wajib dari wajibnya sholat. Artinya kalau ditinggalkan juga tidak mengapa. Dia hanya memfokuskan diri hanya pada surah Al-Fatihah saja di setiap rakaat, insya Allah sholatnya akan terhitung sah, insya Allah. Walaupun tentu dia tidak mendapatkan pahala-pahala ibadah sunnah di dalam sholat tersebut. Tapi dia tetap harus berusaha di masa-masa seperti ini, belajar untuk bisa membaca Al-Quran dan berlatih untuk menghafal surah-surah pendek, karena itu akan memberikan manfaat dia di dunia tentunya, seperti masa-masa seperti ini, kemudian akan memberikan manfaat di akhirat kelak. Nah, adapun di luar masa-masa COVID ini, maka tentu hal ini juga lebih utama untuk tidak diamalkan. Kalau seandainya itu dibolehkan, sebagian kaum muslimin mengerjakan sholatnya di rumah, lalu kemudian mengikuti imam secara siaran langsung di televisi atau di radio, di luar masa-masa COVID ini juga tentu lebih utama untuk kita tidak lakukan. Karena tujuan dari sholat berjamaah ini adalah perkumpulan jamaah Jumat. Ini kan memang sholat-sholat yang dilakukan secara berjamaah, berkumpul di satu tempat. Tapi kalau ada ulama yang misalnya mengatakan, oh boleh, tidak mengapa, sholat ikuti saja. Apa fungsi dan gunanya nanti masjid? Akan banyak masjid-masjid di Jabodetabek ini kosong. Kenapa? Karena mereka hanya sholat di rumah, kemudian mereka hidupkan televisi, style misalnya channel yang menyiarkan langsung, secara langsung, Masjid Istiqlal, mereka akan sholat di rumah masing-masing. Kita akan melihat suasana yang sangat sedih sekali,
di beberapa dan ribuan masjid yang ada di, bahkan jutaan masjid barangkali yang ada di Jabodetabek ini kosong karena mereka sholatnya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Maka kami melihat bahwa tidak boleh hal itu dilakukan oleh siapapun orangnya, baik pun dia memiliki alasan karena dia tidak bisa baca Quran atau tidak memiliki hafalan surah pendek, tetap dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya adalah hukum sholat bagi imam dengan membaca mushaf. Ini sudah berulang kali pertanyaan ini. Insya Allah secara ringkas kami akan jawab bahwa tidak mengapa. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama mengatakan tidak mengapa bagi imam atau yang sedang sholat sendirian, baik dia sendirian maupun dia menjadi imam, maka tidak mengapa ketika itu dia menggunakan mushaf, dia buka mushaf atau aplikasi Al-Quran yang ada di Android-nya, dia gunakan untuk membaca Quran tersebut di saat-saat sholatnya. Tidak mengapa insya Allah. Namun ketika pada sholat wajib sebaiknya dihindari. Pada sholat-sholat wajib. Karena terkait dengan sholat wajib ini, kecuali memang butuh sekali ya. Butuh sekali. Jadi surah pendeknya cuma 3 surah doang yang dia hafal, tapi dia bisa baca Quran. Berarti dia butuh untuk membaca Al-Quran tersebut di sholat-sholat wajib, tidak mengapa. Tapi sebaiknya tidak perlu bagi orang yang melakukan sholat wajib untuk membuka Al-Qurannya. Di saat sholat dia baca Al-Quran tersebut. Cukup bagi dia faqra'u ma tayassara minal Quran. Dia baca saja surah-surah yang ringan bagi dia, yang dia bisa hafal dan bisa dia baca, dia ingat, dia bawa di saat sholat wajibnya. Itu lebih baik baginya daripada dia membaca Al-Quran. Namun ketika sholat sunnah, karena sholat sunnah ini kan keterkaitan dengan durasi yang seorang ingin mengerjakannya lebih lama lagi, maka boleh bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran di saat dia sholat. Adapun sebagian ulama mengatakan, oh tidak boleh karena akan ada gerakan-gerakan yang banyak. Maka hal ini tidak mengapa kata para ulama, karena gerakan-gerakan yang dia lakukan itu adalah gerakan yang dibutuhkan. Dibutuhkan di saat itu untuk buka Al-Quran, untuk menyentuh Al-Quran. Maka tidak mengapa. Nah yang menjadi masalah adalah kata para ulama, makmum. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau imam atau sholat sendirian ini nggak ada masalah. Saya lebih cenderung kepada itu. Tapi yang menjadi masalah adalah makmum. Makmum tidak diperbolehkan, tidak diberikan keringanan untuk mereka membuka mushaf, mendengarkan bacaan imam. Dia mendengarkan bacaan, oh imam ini baca surah Al-An'am misalnya, di ayat-ayat sekian. Kemudian dia buka Al-Quran, dia dengarkan bacaan imam tersebut. Dia lihat ayat per ayat yang dibaca oleh imam. Nah, yang dilakukan oleh makmum ini tentu tidak baik, bahkan tidak dibolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena banyak hal-hal dalam sholat yang dia lakukan. Artinya banyak hal-hal yang di luar sholat dia lakukan di dalam sholat itu. Pertama ya karena banyaknya gerakan. Gerakan dia membuka lembaran, dia ngambil Al-Quran lagi dalam kantongnya, dia keluarkan. Ini kan gerakan yang banyak. Dan dia tidak membutuhkan gerakan itu karena dia bukan seorang imam. Dia tidak butuh gerakan itu. Kemudian dia melalaikan gerakan misalnya tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tentunya dia akan begini. Berarti sunnah itu dia tinggalkan. Kemudian sunnah melihat tempat sujud. Ini juga dia tinggalkan. Kecuali kalau memang imam itu meminta. Artinya imam itu butuh. Fulan, hafalan saya ini takut nanti ada yang salah, tidak ada yang memperbaikinya. Kamu berdiri di belakang saya ya. Dengan membuka surah ini mushafnya. Nah ketika itu imam yang minta, maka makmum itu boleh dia membuka Al-Qurannya. Karena diminta oleh imam. Agar mengkoreksi jika ada bacaan imam yang salah. Tapi kalau imam tidak meminta, maka makmum tidak boleh dia menggunakan Al-Quran untuk dia buka, dia dengarkan bacaan imam melalui Al-Quran mushaf yang dia gunakan atau Android HP yang dia gunakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ini pertanyaan terakhir barangkali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaannya adalah apa hukum memakan obat agar menunda masa haid seorang wanita di bulan Ramadan?
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, para ulama menjelaskan bahwa wanita yang masih produktif, artinya masih haid, ketika itu dia ingin betul-betul sempurna ibadahnya di bulan Ramadan ini, ibadah puasanya dan seluruh ibadah, maka dia mengkonsumsi obat yang obat itu memang sudah direkomendasikan oleh dokter, aman bagi wanita tersebut. Insya Allah tidak mengapa, kata para ulama. Selama obat itu memang sudah direkomendasikan oleh dokter ahli, tidak akan membahayakan bagi wanita yang mengkonsumsinya ini. Maka insya Allah tidak mengapa. Namun jika dia mengkonsumsi obat itu akan membahayakan pada kesehatannya, maka tentu hal ini tidak dibolehkan. La darar wa la dirar. Jangan kita membahayakan diri kita dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Bahkan Allah SWT mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian celakakan diri kalian. Nah, ini jika membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan, silahkan, tidak mengapa. Namun wallahu a'lam bis-shawab, kami lebih cenderung kepada pendapat para ulama, ya biarkan saja seperti itu. Secara alami saja. Kalau memang di bulan Ramadan itu seorang wanita datang masa haidnya, ya sudah, dia terima. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan. Jadi memang secara fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan, dia memiliki masa-masa dalam sebulan itu keluar darah kotornya atau darah haidnya ini. Jadi terima. Walaupun dengan keluarnya darah tersebut mengakibatkan beberapa ibadah-ibadah terhalangi. Contoh misalnya dia tidak berpuasa, dia tidak bisa menyentuh Al-Quran, dia tidak bisa sholat misalnya di bulan Ramadan ini, maka ya sudah, dia berserah diri. Artinya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia memiliki jenis kelaminnya perempuan. Dan perempuan secara fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus memiliki setiap bulannya atau 2 bulan sekali, tergantung perempuannya, dia akan mengalami masa haid ini. Dan ketahuilah bagi akhwat sekalian, bahwa dengan kondisi kita haid di bulan Ramadan ini, ada banyak ibadah yang masih bisa kita lakukan. Masih banyak ibadah. Termasuk ibadah jika kita ridha terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai perempuan. Bahkan termasuk ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, termasuk ibadah jika seorang perempuan itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di masa haidnya. Itu pun termasuk ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, baca Al-Quran. Jadi ibadah itu tidak hanya terkait dengan pelaksanaan, tapi juga termasuk meninggalkan larangan. Tentunya perempuan ketika dia haid, dia dilarang untuk melakukan sholat, dilarang untuk mengerjakan puasa. Nah, ketika dia meninggalkan larangan tersebut karena haid, maka ini juga termasuk ibadah bagi seorang perempuan. Subhanallah. Ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak berpuasa, tapi terhitung ibadah di sisi Allah. Ada. Siapa mereka? Mereka perempuan-perempuan yang sedang haid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi ini dan apa yang kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita telah jawab, semoga ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang hampir senada dengan pertanyaan itu, dan kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dari negeri kita yang tercinta dan negeri kaum muslimin dan seluruh negeri yang ada di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang terpapar COVID-19
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala mati syahid bagi kaum muslimin yang terkena wabah COVID-19 ini. Semoga mereka terhitung mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.